hancur, pusing, ya kan? Kapan dibuka kerodong, wah bagus sekali, materi mengalir. Begitu bawa ke lapangan, bagong. Begitu bawa ke lapangan, bagong. Begitu dibawa ke lapangan, kanibalisme. Oke sahabat Kicau Mania, Kacer Mania. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi seputar perawatan dan pemahaman burung kacer, teman-teman. Nah, seperti biasa, saya bersama Mas Eko. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang pengalaman seperti apa sih merawat burung kacer ya. Nah, Mas Eko, ini di kesempatan kali ini nih saya pengen bertanya tentang birahi ya. Gitu. Tapi bukan birahi yang lain, tapi birahi kicau untuk burung kacer nih Mas Eko. Nah, kalau menurut Mas Eko ya, birahi ini seperti apa Mas Eko? Monggo Mas Eko. Birahi. Iya. Birahi itu ialah pembangkit gairah, pembangkit selera, pembangkit keberanian. Iya. Kalau kita nggak punya birahi, mungkin kita nggak akan punya keberanian untuk mendekati seorang wanitong. Seorang wanita ya Mas Eko ya kan? Nah, gara-gara oper birahi lah sering terjadi kriminal. Apa itu kriminal? Kriminal. Oh, kriminal teman-teman. Ngedem nggak tahu kriminal aja dianya. Iya. Ya kan? Jadi birahi ini membuat kita lebih percaya diri. Kalau nggak punya birahi ya nggak akan percaya diri kita. Maunya kita ngelingkup aja dalam kamar. Terus juga kita nggak ada PD sama sekali. Iya. Kan gitu. Dan birahi juga akan keluar kalau ditunjang dengan yang namanya sehat. Kan gitu. Kalau nggak sehat mana dapat birahi. Nah, kalau seandainya itu tadi kan untuk kita manusia ya Mas Eko ya. Kita seorang manusia ya. Kalau untuk burung kacer itu kalau menurut pandangan saya, pandangan sederhana saya ya, sebagai orang biasa. Iya, benar. Benar nggak? Supaya masuk logika dan mudah kalian cerna. Iya. Nah, tapi kalau bahasa medisnya segala macam itu ya bukan ke saya, ya kan? Jadi hanya untuk mempermudah aja Mas Eko ya. Membuat lebih mudah untuk teman-teman bisa memahami. Iya. Akan lebih mudah kalau digambarkan dengan kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan burung kacer nih ya. Kalau tadi kita itu dengan adanya birahi, ya kan, kita akan menjadi tadi Mas Eko? Berani. Akan lebih jadi berani, percaya diri. Nah, kalau di burung kacer nih seperti apa contohnya Mas Eko? Kalau di burung kacer dia akan berani untuk berkicau, berani untuk ngejar betina, ya kan, berani untuk beradu fisik sama burung lain. Kalau burung itu mengganggu teritorial dia, iya, kan gitu. Makanya burung-burung trotolan, ya gimana ya, yang belum dapat birahinya, kalau dia fighternya belum nongol, ya dia akan jadi culun. Itu ya Mas Eko ya. Tapi ada burung kacer itu yang dari dari trotolan itu emang udah mau gacor tuh Mas Eko. Bukan mau gacor bahasa tepatnya, tapi lebih seperti ngelawan. Iya. Itu namanya fighter. Iya. Fighter itu memang ada yang pecah telur, dia sudah mulai beberapa minggu udah keluar fighternya. Itu ya. Ya kan? Ya sama seperti anjing dipegang wah. Sering kan? Padahal masih kecil. Iya. Tapi kalau suruh ngawinin bisa nggak dia? Tapi emang dari segi insting memang seperti itu Mas Eko ya. Kayak harimau juga dari kecil juga sama Mas Eko. Iya. Kalau kita dekati pasti dia akan mengejar dan menggigit. Masih kecil pun seperti itu. Ada yang masih kecil pemalu, manis, sukanya main-main kan. Ada yang sangar. Nah, itulah yang disebut dengan burung kacer ini. Ada yang fighternya itu memang tinggi dan dia nanti bisa jadi seekor burung kacer pemimpin di kelompok mereka, ya kan? Makanya burung kacer itu nggak sama, tingkat fighternya nggak sama. Ada yang di rumah fighternya bagus karena dia merasa tempat dia. Ada yang mau dibawa kemana pun oke. Mau dibawa lapangan besar, lapangan kecil, kelas nasional, dianya oke karena memang fighternya tinggi. Fighternya bagus, kan gitu. Tapi kalau ketinggian juga nggak bisa dimainin. Kalau terlalu tinggi fighternya juga nggak bisa dimainin. Sama seperti anjing yang alfa. Anjing alfa itu kalau kita sebagai tuannya nggak bisa mengontrol dia, nggak bisa lebih alfa daripada si dia, maka anjing ini nggak bisa diatur. Iya. Kalau nggak percaya tonton aja video-video tentang anjing kan, banyak kan video-video tentang anjing, tentang ini kan. Kalau dia fighternya terlalu tinggi, maka
dia disebut anjing alfa, maka dia itu akan sulit sekali untuk diatur. Kalau tuannya nggak bisa ngatur, makanya ada yang gigit, ya kan, ada yang nyerang, nggak bisa diatur karena terlalu alfa dianya. Sampai ke kita saja dia merasa kalau dia adalah pemimpinnya. Monyet ya gitu. Monyet juga sama, ya kan, ada 5 ekor monyet, kita datang, ada yang satu langsung dekat, ada yang satu lihat-lihat aja dari jauh. Iya benar-benar kan gitu kan. Nah, kita langsung ke ininya Mas Eko nih. Gimana caranya sih untuk menaikkan birahi burung kacer ini? Ini menurut versi Mas Eko nih, seperti apa Mas Eko? Karena nanti akan ada lagi pertanyaan yang berhubungan sekali dengan dengan birahi ini Mas Eko, yang memang banyak dipertanyakan oleh teman-teman kacer mania. Birahi, memang terjadi banyak silang pendapat antara cara menaikkan birahi antara teman-teman yang satu dan yang lainnya. Iya benar. Ada yang mengatakan kalau cara menaikkan birahi itu dengan penjemuran. Ada yang mengatakan kalau menaikkan birahi itu dengan pemandian. Iya. Ada yang mengatakan juga untuk menaikkan birahi itu dengan pengembunan. Pengembunan, susah saya ngomong. Iya. Ya kan? Ada yang mengatakan juga kalau menaikkan birahi itu dengan jor-joran ekstra puding. Ya kan? Ada yang dipakai cas kacer betina, kan gitu ya. Benar. Nah, kalau dalam pandangan saya sih, untuk menaikkan birahi pada burung kacer itu ialah dengan memperbanyak ekstra puding. Iya. Karena birahi itu sifatnya dari dalam, ya kan, hormon-hormon kawin lah, seperti hormon testosteron, sama seperti kita. Jadi harus ada asupan yang diproses di dalam badan dia nantinya dan menjadi satu hormon yang dipakai untuk kawin, namanya birahi, ya kan. Nah, kalau dia sudah punya hormon itu dan dia punya minat untuk kawin, maka biasanya dia akan gini ekornya. Iya. Karena kalau deketin kacer betina, pasti dia akan menari-nari. Iya. Kan gitu kan? Banyak yang seperti itu Mas Eko. Jadi kita berikan dulu ekstra puding malamnya itu ya. Iya. Sudah itu besok paginya kita kasih penjemuran misalnya itu kan. Tiba-tiba burung kacernya tuh dari ngeplong on. Nah, banyak yang terjadi seperti jadi itu. yang mana? Yang mana nih yang bisa membangkitkan birahi burung kacer itu? Apakah ekstra pudingnya? Apakah penjemurannya? Sebab ada burung kacer yang dijor-jor ekstra puding setengah mati nggak mau gacor. Iya. Malah semakin giras dia. Ya kan, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang harus kita pahami sebagai sang perawatnya. Karena banyak juga yang terbalik Mas Eko, ya kan? Malamnya dikasih ekstra puding, ya kan? Paginya ada matahari dijemur, terus burungnya on, terus nilai kalau birahi dapat bahwa penjemuran ini membuat burung kacer ini jadi birahi dan mau buka ekor. Padahal bisa jadi juga, ya kan? Karena malamnya dikasih kerutu mungkin. Makanya saya katakan tadi. Nah, birahi itu akan didapat dari ekstra puding yang kita berikan. Tapi setiap burung kacer itu punya kondisi masing-masing. Kondisi. Ada kondisi yang bisa mencerna makanan dengan baik, ada kondisi burung kacer itu yang nggak bisa mencerna dengan baik makanannya. Jadi kita gejor ekstra puding, ini nggak ada perubahan. Iya. Diam terus, nggak mau gacor. Padahal kalau burung kacer punya birahi, dalam pandangan kita dia akan gacor, ya kan? Ya nggak salah sih, nggak masalah kalau pandangan seperti itu. Nah, jadi orang berpikir ketika burung kacernya dijor-jor ekstra puding, kemudian nggak mau gacor, nggak mau narung, malah seperti burung kacer yang ketakutan. Mereka berpikir kalau, wah, bukan ekstra puding ini yang menaikkan birahi, ya kan? Padahal hormon-hormon itu didapat dari asupan yang kita berikan, bukan dari penjemuran. Kalau penjemuran itu untuk menyehatkan si burung kacer ini seperti metabolisme tubuhnya. Iya. Jadi kenapa ada yang diberikan ekstra puding malam biasanya. Dikasih ekstra puding malam, kemudian diberikan penjemuran, maka dia buka ekor. Karena apa? Pada saat malam dia makan ekstra puding itu sistem pencernaannya bekerja terlalu keras. Nah, karena metabolisme tubuhnya lambat. Ketika diberikan penjemuran, jadi burung sehat, metabolisme tubuh cepat, ekstra puding yang dimakan terserap dengan baik, dan jadilah hormon-hormon yang bisa membuat dia itu naik birahinya. Iya. Jadi kalau kita simpulkan, apa sih yang membuat birahi itu bisa naik? Ya ekstra puding. Makanya kalau kalian mau tes burung kacer kalian ini oper birahi apa oper emosi nih? Apa dibawa ke lapangan bagong ngunci, dibawa ke lapangan nabrak-nabrak jeruji, ngejar-ngejar musuh,
ya kan, turun ke lantai, ngobrol-ngobrol di lantai. Jadi burung ini oper birahi apa oper emosi? Ya tes aja sekalian. Caranya gimana? Apa tuh yang bisa menaikkan birahi? Ekstra puding mas, ya jor aja. Ya kan, tinggal dijor aja ekstra pudingnya. Kalau dia itu bagus berarti bukan oper birahi ini burung. Tapi kalau dia malah parah, ya fix oper birahi. Karena ekstra puding ini bisa membangkitkan birahi. Kalau birahi udah terlalu tinggi, ditimpa lagi ekstra puding, maka dia akan semakin menjadi-jadi oper birahinya. Kan gitu secara sederhananya. Iya. Jadi kita nggak bingung. Wah, oper birahi, oper emosi, oper birahi, oper emosi. Rawatan dibolak-balik, bolak-balik. Masih mikir lagi, ini oper birahi apa oper emosi sih? Burung udah kelamaan kita otak-atik dari segi rawatannya, diorak-arik rawatannya. Maka yang terjadi burung ini hancur. Iya. Hancur, pusing, ya kan? Kapan dibuka kerodong, wah bagus sekali, materi mengalir. Begitu bawa ke lapangan, bagong. Begitu bawa ke lapangan, bagong. Begitu dibawa ke lapangan, kanibalisme. Ya kan? Karena kalau kita sudah tahu cara ngeceknya gimana, maka tinggal kita tes aja burung kacer kita oper birahi apa oper emosi. Kalau ketahuan ketika kita berikan jor-joran ekstra puding, dia semakin menggila, semakin parah, maka kita nolkan ekstra pudingnya. Kan gitu. Jadi gampang kan, ada arahnya. Ngerawat itu ada alasan, ada arahnya. Ketika arahnya itu tepat, maka dia akan menunjukkan gelagat atau tingkah laku yang sesuai. Nah, jadi poinnya yang saya katakan tadi, ketika kita berikan jor-joran ekstra puding, kemudian dia siangnya kita berikan penjemuran, dia keluar buka ekor, itu tanda kalau dia sehat. Burung kacer ini berarti bermasalah di metabolisme tubuhnya. Karena penjemuran itu salah satu fungsinya ialah untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Sama seperti kita olahraga lah ya. Burung juga pengumbaran meningkatkan metabolisme tubuhnya. Karena apa? Karena tubuh ini kan kalau dia bergerak, kalau dia keringetan, maka asupan harus banyak. Energi harus disuplai. Ya kan? Maka dia akan cepat. Tapi kalau kita langsung berikan penjemuran, wah saya langsung aja lah berikan penjemuran, nggak tak kasih ekstra puding dulu, burung gelagapan. Malah dia tidak menunjukkan gejala kalau birahinya naik. Kenapa? Karena tidak diberikan ekstra puding. Ekstra puding inilah yang menaikkan birahi, sedangkan penjemuran ialah untuk supaya apa yang dia makan, yang kita berikan itu jadi di dalam tubuhnya, kan gitu. Nah ini Mas Eko, kan tadi kita ngobrol-ngobrol tentang tentang birahi ya, cara menaikkan birahi. Tadi Mas Eko nyebutkan yang namanya umbaran. Sebenarnya umbaran ini untuk kicau mania ya, terutama untuk burung kacer, sebenarnya ini perlu nggak sih Mas Eko? Ya dikatakan perlu, ya sangat perlu kalau untuk burung lomba. Kalau untuk burung lomba. Terus ada yang mengatakan, burung kacer saya nggak pakai umbaran nggak pakai ini, bagus aja tuh. Ya tunggu aja, ya kan, tunggu aja. Sehebat-hebatnya burung, kalau dia cuma disangkar, nggak pernah dia berolahraga, asupan yang kita berikan juga kita nggak tahu ukuran, ya kan, maka burung kacer itu lambat laun tentu akan berubah kinerjanya, kan gitu. Tapi kalau kita sebagai perawatnya udah paham dengan takaran, udah paham dengan pur, kadar proteinnya berapa persen, kadar airnya berapa persen, ya kan, kadar abunya berapa persen, kita udah paham masalah pur, kebutuhan kacer itu, kebutuhan kacer ini. Terus kita paham takaran ekstra puding, kita sangat kenal dengan burung kacer kita. Kita kasih kerutu, kita kasih jangkrik, kita tahu ini bakal gini jadinya. Ini kalau dikasih jangkrik gini, kalau dikasih kerutu gini jadinya, kalau diberikan ulat Hongkong jadinya gini. Artinya bisa kita jaga. Jangan sampai burung kacer ini mengalami obesitas, mengalami oper birahi, mengalami oper emosi, ya kan. Pengumbaran ini untuk menghilangkan stres si burung dan juga memberikan kesempatan dia untuk terbang, memberikan kesempatan sayapnya itu untuk berfungsi. Karena salah satu kodrat burung ialah terbang. Kan gitu kan. Jadi sehebat-hebatnya burung, kalau kita nggak paham, terus juga kita nggak berikan dia olahraga, maka tetap aja hancur. Kan gitu. Jadi ada memang burung yang takarannya pas untuk makannya, untuk asupannya, dia nggak perlu diberikan pengumbaran, tapi takarannya nggak berlebihan, kan gitu kan. Sama seperti kamu misalnya
Mas Wanto tidur dalam kamar, saya ngasih makan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya kan, nggak perlu saya kasih berlebihan karena saya paham kamu cuma di kamar ini kerjanya. Tapi kalau saya kasih yang enak-enak, yang apa namanya, yang nikmat-nikmat, kandungan kolesterol tinggi makanannya, ya kan, proteinnya juga tinggi, lemak tinggi, saya kasih kamu terus setiap hari, maka lambat laun badanmu akan rusak. Iya. Kan gitu kan. Obesitas, badan kita bisa sakit semua, bukannya malah sehat. Sebab memang badan kita ini memang diharuskan untuk bergerak. Iya. Kan gitu kan. Makanya kita punya sendi segala macam, otot segala macam tuh biar kita itu bergerak sebagai makhluk yang hidup. Pohon aja bergerak ke atas. Iya. Kan gitu kan. Sebagai makhluk yang hidup ya kita wajib bergerak. Kalau nggak mau bergerak ya nanti akan sakit semua badan kita. Fungsinya juga nggak akan bener, nggak akan normal lagi. Yang harusnya dia bergerak ke sana, bergerak ke sini, dia nggak normal. Sama seperti sayap burung. Lambat laun kan sayap ini kan akan mengecil untuk ototnya. Iya benar. Masa ototnya. Makanya ada burung kacer yang turun sayapnya. Ada yang di sini sayapnya kan. Seperti Nggak burung rapet, yang lemah, seperti burung yang banyak. lesu, ya kan? Karena apa? Karena ini nggak kepake. Coba disuruh terbang di umbaran langsung rapet. Iya. Ya kan? Karena ototnya ada asupan protein yang diberikan kepada burung kacer. Kemudian dia akan masuk ke dalam sel-sel si burung, ya kan? Yang menguat-nguatkan otot. Protein itu kan ke otot. Iya. Makanya orang fitness itu minumannya kandungan proteinnya tinggi. Otot ini kan dipenuhi dengan protein. Kalau yang sudah fitness ya, kemudian dia asupan proteinnya kurang, ya lama-lama habis badannya. Kalau nggak percaya ya tanya-tanya aja sama orang yang biasa fitness. Ya. Jadi harus disesuaikan juga ya Mas Eko ya. Iyalah, kita harus pahami burung kacer ini kan pasti punya otot, pasti punya sendi-sendi kan gitu kan. Kalau dia dibiarkan terus-menerus disangkar tanpa penjemuran, tanpa pengumbaran, makannya banyak, begitu banyak teman-teman yang merawat burung kacer dari trotolan sampai dia mabung. Kenapa ya burung kacer saya nggak pernah gacor, nggak ada respon sama sekali dengan burung kacer lain. Bahkan ketika melihat burung kacer lain langsung bagong, itu saya rawat dari trotolan. Kenapa ya burung kacer saya tuh nggak ada gacornya sama sekali dirawat dari trotolan, dari bayi. Nggak pernah disuruh jalan, nggak pernah disuruh olahraga, makannya enak terus, ya kan? Iya. Fighternya akan hilang. Fighternya hilang, bisa jadi burungnya terlalu kegemukan. Iya. Kegemukan ini menyebabkan fighternya hilang karena dia terlalu nikmat. Wah, terlalu santai hidup saya. Makan aja di sini enak, ngapain saya tarung-tarung? Hilang fighternya itu. Nah, sedangkan burung ini harus fighternya itu harus ada. Karena dia burung fighter, burung teritorial. Kalau dia hilang, maka hilang semua harapan kalian. Mau tarung, mau konslet, jauh, fighternya nggak ada, ya kan? Fighternya nggak ada, maka dia akan jauh sekali untuk konslet, untuk bongkar materi, untuk gacor. Ya gacor ada yang gacor, tapi gacor tersiksa, ya kan? Gacor karena tersiksa. Ya sama lah seperti kita. Kalau badan udah lemak semua, apa yang mau kita lakukan? Oke Mas Eko, jadi kesimpulannya untuk menaikkan birahi ini gimana Mas Eko? Ada beberapa poin tadi yang Mas Eko sampaikan, mungkin bisa mempermudah teman-teman yang lain untuk menangkap poin-poin itu Mas Eko. Jadi intinya gini, kalau pandangan saya untuk menaikkan birahi pada burung kacer ialah kita memberikan asupan yang banyak untuk dia supaya hormon-hormon yang dalam tubuhnya itu bisa keluar, bisa ada. Sedangkan kalau penjemuran ialah untuk membantu tubuh dia atau sistem pencernaan dia, metabolisme tubuh dia supaya bisa mencerna asupan yang kita berikan. Itulah mengapa ada yang di Georgia extra pudding nggak ada hasil. Iya. Diberikan penjemuran berubah dianya. Iya. Nah sekarang gini, kalau kita bingung kita balik aja, nggak usah dikasih extra pudding langsung jemur, pasti lain jadinya. Pasti beda. Kenapa? Karena belum ada asupannya. Ngerti kan? Benar. Asupan ya kan untuk meningkatkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya. Kalau tubuhnya nggak beres, nggak bisa mencerna ini, asupan ini, maka nggak akan jadi tuh birahinya.
Itulah mengapa ada yang namanya penjemuran supaya meningkat sistem metabolisme tubuhnya, jadilah bermanfaat ekstra puding yang kita berikan ini. Yang gitu caranya, ya kan? Kalau masalah penjemuran, pemandian, pengumbaran itu sebenarnya untuk menyehatkan, menyehatkan dia. Fungsi utamanya supaya dia bergerak, supaya dia beraktivitas. Lama-lama kan tubuh ini kan metabolisme tubuhnya itu normal. Nah, ya kan, ketika normal metabolisme tubuhnya diberikan asupan, jadi dianya. Ada juga yang memang metabolisme tubuhnya sudah cepat, kita berikan ekstra puding banyak, gantung koar-koar. Banyak kan? Banyak. Itu kan banyak kan? Ada juga yang nggak dikasih ekstra puding, langsung diberikan penjemuran karena dia sudah banyak kandungan protein dalam tubuhnya. Ketika diberikan penjemuran, sehat burungnya, dia gini, diberikan penjemuran. Jadi poinnya adalah birahi itu berasal dari mana? Dari ekstra puding. Sedangkan yang lain-lain, penjemuran, pemandian itu penunjang supaya badannya sehat, bisa nih makan ini kemudian bermanfaat untuk dia. Oke ya, sekian aja ya. Oke teman-teman, itulah tadi ya sedikit sharing kita, sedikit ngobrol-ngobrol kita tentang cara menaikkan birahi burung kacer, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Selalu dukung Bagong Channel dengan cara like, komen, dan subscribe.